Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam Merdeka Belajar. Bertemu kembali dengan saya, Pak Pratela. Untuk kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan artikel aksi nyata pelatihan mandiri kurikulum Merdeka pada platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, judul kita pada kesempatan ini, judul paparan ini adalah mengapa kurikulum perlu berubah, why curriculum should change. Sebelum masuk ke dalam materinya, saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pratela Ningsih Mirmo, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 50 Jakarta. Saat ini diberi kepercayaan untuk memimpin MGMP Bahasa Inggris Wilayah 1 Jakarta Timur. Pernah menempuh pendidikan S2 Pendidikan Bahasa Inggris, lulus tahun 2015 dari Universitas Negeri Jakarta. Bapak Ibu yang ingin menghubungi saya, kita bisa menghubungi melalui WA 081291649102. Artikel ini dibuat sebagai aksi nyata pelatihan mandiri kurikulum Merdeka pada platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke inti paparan kita. Untuk slide yang berikutnya ini adalah mengenai definisi kurikulum. Kurikulum singkatnya adalah sejumlah mata pelajaran yang peserta didik harus selesaikan untuk mendapatkan ijazah. Seperti yang disampaikan oleh Hernawan dan Susilana, halaman 6, yang menyampaikan kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Nah, definisi kurikulum itu berkembang sejalan dengan perkembangan teori pendidikan dan praktek pendidikan. Nah, untuk bisa mengetahui mengapa kurikulum itu perlu berubah, kita harus mengetahui fungsinya. Ada 6 fungsi kurikulum yang disampaikan oleh Hernawan dan Susilana di halaman 12. Yang pertama, kurikulum mempunyai fungsi untuk penyesuaian atau adjustive or adaptive function. Kemudian yang kedua, kurikulum mempunyai fungsi untuk mengintegrasi atau integrating function. Dan kemudian yang ketiga, kurikulum mempunyai fungsi untuk membedakan atau differentiating function. Kemudian yang berikutnya, kurikulum mempunyai fungsi untuk mengantarkan atau propedeutic function. Dan yang berikutnya, yang kelima, kurikulum mempunyai fungsi untuk menyeleksi atau selective function. Dan yang terakhir, kurikulum mempunyai fungsi untuk mendiagnosa atau diagnostic function. Nah, karena fungsi yang pertama tadi, adjustive atau adaptive function itulah, maka sebuah kurikulum perlu berubah. Itulah mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi sudah terjawab pertanyaan dari judul artikel ini, mengapa kurikulum perlu berubah? Karena kurikulum perlu menyesuaikan diri, adjust or adapt with the situation, condition, and the challenge of the world, which change time by time. Begitu. Berikutnya kita akan mencoba untuk mencari tahu mengapa kurikulum 2013 itu perlu berubah menjadi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, kurikulum pendidikan Indonesia itu senantiasa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Khusus untuk perubahan kurikulum 2013
13 ke kurikulum merdeka itu ada dokumen yang sudah disampaikan oleh sebuah artikel dalam sebuah website berjudul meninggalkan kurikulum 2013 beralih ke kurikulum merdeka. Di situ disampaikan ada 3 dokumen penting yang perlu kita ketahui untuk kita ketahui mengapa kurikulum 2013 berubah ke kurikulum merdeka. Yang pertama adalah evaluasi hasil dokumen kurikulum 2013. Itu disampaikan demikian. Yang pertama, the document evaluation results itu ada 6. Yang pertama, kompetensi kurikulum 2013 itu terlalu luas sehingga sulit untuk dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kurikulum itu diformulasikan di tingkat nasional. Itu kurikulum 2013 tersebut belum disesuaikan oleh sekolah dengan kebutuhan dan situasi di tingkat sekolah, di tingkat wilayah, dan di tingkat siswa. Kemudian yang ketiga, pelajaran informatika itu masih merupakan pelajaran pilihan. Padahal kenyataannya kompetensi teknologi itu adalah sebuah kompetensi yang penting untuk dikuasai oleh siswa di abad 21 ini. Kemudian yang alasan keempat, jam belajar itu disusun mingguan. Nah, penyusunan jam belajar mingguan ini tidak memberikan cukup ruang bagi sekolah untuk menyusun penerapan pelajaran dan mendesain kalender pendidikan yang pada akhirnya membuat aktivitas pembelajaran menjadi sangat berat atau sangat ketat gitu ya. Alasan yang kelima yang disebutkan oleh dokumen hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013 itu menyatakan bahwa pendekatan tematik pada pada tingkat PAUD dan SD serta pendekatan yang berbasis pada pelajaran di tingkat SMP, SMA, SMK, pendidikan kesetaraan dan pendidikan khusus itu itu adalah satu-satunya pendekatan yang dipergunakan di kurikulum 2013. Tidak ada pendekatan lain. Kemudian alasan yang keenam, struktur kurikulum di tingkat SMA yang berisi mata pelajaran peminatan atau pilihan itu tidak memberi cukup ruang bagi para siswa untuk memilih selain daripada peminatan IPA, IPS, dan budaya dan bahasa. Nah, kemudian ada stereotip bahwa pilihan ini IPA itu lebih baik daripada IPS, IPA dan IPS lebih baik daripada bahasa, dan stereotip ini diterima secara hierarkis. Maksudnya guru, kepala sekolah, pengawas bahkan mempunyai persepsi stereotip seperti itu. Bukan hanya siswa dan orang tua siswa. Itu yang dokumen pertama. Dokumen yang kedua itu yaitu hasil evaluasi implementasi kurikulum 2013. Di situ menyebutkan ada 5 alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, komponen pembelajaran atau instrumen pembelajaran itu terlalu banyak dan pada akhirnya membuat guru kesulitan untuk merencanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, formula kompetensi itu sudah disusun secara detail dan secara terpisah-pisah. Nah, ini sulit untuk dipahami, membuat peserta guru mengalami kesulitan untuk memahami, sehingga pada gilirannya membuat kesulitan bagi para guru untuk menerjemahkan filosofi kurikulum
kurikulum 2013 itu dalam praktek pembelajarannya. Alasan yang ketiga, strategi sosialisasi, pelatihan, supervisi, dan implementasi kurikulum 2013 belumlah secara benar dan secara optimal dan secara beragam dan secara efektif diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Contohnya, sosialisasi kurikulum 2013 itu tidak secara langsung sampai di tingkat gugus sekolah. Kemudian strukturnya juga tidak diputuskan secara bottom up, tetapi diputuskan secara top down. Karena diputuskan secara top down itu artinya tidak bisa mengetahui kebutuhan di tiap-tiap wilayah. Kemudian misalnya lagi contohnya pelatihan itu disusun secara konvensional, satu dengan hanya sekedar memberikan speech atau secara satu arah dan lebih berat kepada teori-teori saja. Alasan yang keempat, ada banyak pengawas, kepala sekolah, bahkan guru yang tidak mempunyai cukup pemahaman tentang desain dasar dari kurikulum 2013. Diversifikasinya juga dan konsep-konsep dari kurikulum 2013 itu. Alasan yang kelima, dari sisi evaluasi implementasi kurikulum 2013 ini adalah sosialisasi, pelatihan, supervisi, dan monitoring penerapan kurikulum 2013 tidak memberikan dampak optimal pada pemahaman para kepala sekolah, para pengawas, dan para guru tentang kurikulum 2013 itu sendiri, termasuk juga kemampuan dan kinerja dari para guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Dan pada akhirnya juga berdampak pada tidak adanya peningkatan kualitas atau mutu pendidikan di sekolah. Nah, dari dua dokumen yang kita sudah evaluasi tersebut berdasarkan website dengan judul Meninggalkan Kurikulum 2013 Beralih ke Kurikulum Merdeka, maka ada 3 alasan utama mengapa kita perlu beralih atau mengubah kurikulum, beralih dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu karena adanya miskonsepsi kompetensi. Kemudian yang kedua adanya terlalu tingginya harapan yang dituntut dalam kurikulum 2013, dan yang ketiga time allocation atau alokasi waktunya itu yang terlalu rigid atau terlalu padat. Itulah 3 alasan utama mengapa kita perlu mengubah kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Nah, pada tahapan ini sekolah saat ini sudah sampai pada penerapan kurikulum Merdeka. Demikian kira-kira alasan mengapa kita perlu mengubah kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Selanjutnya, secara singkat, seluruhan paparan ini bisa saya sampaikan bahwa kurikulum itu adalah panduan. Bagi siswa, kurikulum adalah panduan untuk bisa menyelesaikan studinya sampai lulus dan mendapat ijazah. Nah, kurikulum itu perlu berubah karena memang fungsi kurikulum itu adalah untuk menyesuaikan diri, adjust and adapt to the situation and condition. Nah, kurikulum 2013 perlu berubah ke kurikulum Merdeka karena ada tiga alasan tersebut, yaitu karena adanya miskonsepsi kompetensi, karena terlalu tingginya harapan, dan karena terlalu padatnya alokasi waktu. Demikian, terima kasih. Semoga paparan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.